Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam, atau apapun itu teman-teman semua. Kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke chapter yang selanjutnya. Kemarin kita udah ngomongin terkait komparatif, udah ngomongin terkait dengan tren. Kita akan masuk selanjutnya terkait dengan common size financial statement. Tapi sebelum lebih lanjut lagi mengenai bagaimana cara menganalisis, kita pahami dulu apa itu common size analysis statement. Oke, yang pertama kita masuk ke common size overview. Kita mengoverview sedikit mengenai apa itu yang namanya analisis common size. Nah, analisis common size ini bisa dikatakan sebagai sebuah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara sebuah elemen dengan komponen tertentu di elemen yang sama atau di laporan keuangan yang sama. Misalnya nih, kita membandingkan terkait dengan aktiva. Aktiva itu kan ada aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kita fokusnya di aktiva lancar saja. Di aktiva lancar kita ada kas, ada persediaan, ada piutang, ada bank dan kas itu. Nah, kita fokus di persediaan misal. Berarti kita persediaan bandingkan dengan total aktiva. Atau mungkin kita piutang kita bandingkan dengan total aktiva. Nah, konsep itulah yang dinamakan dengan common size. Jadi lebih gampang kita mengatakan bahwa analisis ini kita mau melihat sebagai berapa besar prosentase dari sebuah elemen terhadap elemen itu secara keseluruhan. Nah, analisis ini dilakukan di satu laporan keuangan yang sama. Jadi kalau misalnya kita ngomongin aktiva, berarti ada di neraca dan itu di bagian sebelah kanan teman-teman. Nah, di mana analisis common size ini digunakan untuk mengetahui komposisi. Jadi komposisi ini lebih nanti bentuknya adalah prosentase yang akan kita bandingkan dengan yang namanya common base. Lalu apa common base itu? Common base ini merupakan akun dasar yang jadikan pembanding. Misalnya kita punya prosentase terkait dengan persediaan adalah 30%. Nah, itu apakah baik atau buruk? Nah, itu kita bandingkan dengan common size. Common base. Nah, common base ini biasanya adalah akun dasar yang dijadikan pembanding itu akun dasar industri. Nah, jadi kita harus tahu nih misalnya 30% tadi terkait dengan persediaan apakah bisa dikatakan baik atau buruk dibandingkan dengan industri. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada dari industri, bisa juga dibandingkan dengan common base dari perusahaan kalian sendiri gitu. Nah, terkait dengan tujuan analisis common size ini akan dibagi menjadi 3 tujuannya itu pada dasarnya. Nah, 3 ini yang pertama adalah mengetahui komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktivanya. Jadi fokusnya di sini ketika ngomongin terkait dengan common size bagian aktiva, kita akan tahu kira-kira proporsi aktiva tetapnya berapa, aktiva lancarnya berapa. Lalu apakah aktiva lancar atau aktiva tetapnya itu dikatakan baik atau jelek, atau misalnya apa. Terus nanti kan akan kelihatan prosentase untuk aktiva lancarnya sekian, aktiva tetapnya sekian. Itu kan berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sana kita akan tahu gimana sih komposisi dari aktiva lancar sama aktiva tetap, komposisi dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti apa. Nah, yang kedua ada struktur modal dan pendanaan. Ini berkaitan dengan yang sebelahnya aktiva nih, ada pasiva, yaitu ada struktur modal sama pendanaan, dimana kalau kita fokus bahwa pendanaan itu dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal itu nanti kaitannya sama ekuitas, eksternal itu berkaitan dengan likuiditas. Nah, dari common size ini kita akan tahu kira-kira prosentase atau perbandingan antara pendanaan internal sama pendanaan eksternal itu seperti apa. Apakah banyak dari internalnya atau banyak dari eksternalnya. Dimana kalau nanti kita berkaitan dengan likuiditas atau pendanaan eksternal, itu akan ngomongin terkait utang jangka panjang sama utang jangka pendek dan seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lihat nih prosentasenya seperti apa. Lalu terkait dengan pendanaan internal, itu nanti akan berkaitan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan, modal saham, mungkin agio saham, atau terakhir ada modal laba yang ditahan. Nah, ini nanti kita lihat strukturnya gimana sih, prosentasenya gimana sih, gede dari internal atau dari eksternal. Sedangkan yang terakhir adalah distribusi hasil penjualan dan pada biaya dan laba. Ini berkaitan nanti dengan laba rugi di laporan laba rugi. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa berapa sih total pendapatan dari penjualan yang didapatkan oleh perusahaan, kita bandingkan dengan biaya-biaya yang keluar. Apakah pendapatan kita sebanding tidak dengan biaya yang kita keluarkan? Prosentasenya sebanding apa enggak? Jangan sampai pendapatan kita misalnya segini terus prosentasenya sampai
80%, biayanya 80% segala macam, berarti kan harus diperhatikan lagi bahwa biaya yang kita keluarkan cukup banyak. Makanya common size ini mau melihat prosentasenya seperti apa, apakah wajar atau tidak. Jadi tujuan dari analisis common size ini yang nomor 1 dan 2 itu fokusnya pada neraca, dan yang nomor 3 kita fokusnya pada laba rugi, sehingga fokusnya adalah bagaimana persentase yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan elemen-elemen yang ada. Oke, sampai di sini subbab kali ini, kita masuk ke subbab berikutnya. Terima kasih.